Perkenalkan, nama saya Yuliani Veronica Bun, NIM 20030301114, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-8 Sosiologi Ilmu Komunikasi. Baik, saya langsung pada intinya. Aktivis beyond penelitian ekstraktif. Satu pertanyaan umum yang diajukan oleh lawan bicara yang berbeda adalah siapa yang diuntungkan dari penelitian aktivis? Baik aktivis maupun peneliti memiliki keterbatasan sumber daya bersaing untuk mendapatkan perhatian mereka. Aktivis biasanya mendesak waktu dijelajahi antara kebutuhan tenaga kerja yang dibayar untuk menghidupi diri sendiri dan keinginan untuk mendedikasikan apa yang disebut waktu. Memilih untuk berkolaborasi dengan peneliti yang berkomitmen untuk menawarkan proses dan hasil yang bermanfaat bagi gerakan mereka. Peneliti juga menyulap potensi konflik antara keinginan untuk menggunakan sumber daya penelitian kami dan waktu untuk mendukung gerakan sosial kami, kepercayaan dan ketekanan dari badan pendanaan dan penelitian universal struktur yang menuntut keluaran ilmiah dan pelaporan ke atas. Triknya adalah menemukan cara untuk berkolaborasi menuju tujuan bersama dari transformasi sosial, saling mengurangi potensi dampak negatif dan persaingan tuntutan. Aktivis, kontradiksi, anonimitas, dan persetujuan. Salah satu cara para aktif memperoleh manfaat dan peneliti adalah pekerja mereka dapat diperluas dalam buku, artikel, dan publikasi yang mereferensikan proyek dan ide-ide yang telah mereka bagikan dalam wawancara atau kelompok fokus. Protokol etika penelitian standar mewajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari peserta, dan bagaimana proses ini juga termasuk ketentuan untuk anonimisasi untuk melindungi data peserta. Namun terkadang nama samaran tidak cukup untuk menyembunyikan identitas penutur, misalnya dalam proyek kecil atau lingkungan aktivisme media. Ini dapat menyebabkan ketegangan di dalam kelompok gerakan sosial atau tempat kerja dalam menanggapi publikasi, bahkan ketika peneliti telah memilih kutipan dengan hati-hati. Aktivis tenaga kerja partisipasi penelitian. Menjadi peserta penelitian seperti yang mungkin kita duga sekarang dapat melibatkan banyak kerja efektif dan material. Keduanya bisa jadi cukup membuang-buang waktu. Untuk mengetahui waktu mereka, peserta penelitian dapat diberikan insentif untuk kelompok fokus atau wawancara. Dalam beberapa negara ini diharapkan sebagai hal yang biasa. Di negeri lain, peserta merasa bahwa merupakan bagian dari kewajiban sipil mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian, dan honorarium akan ditolak. Mungkin ada permintaan lebih lanjut partisipasi setelah wawancara. Bagaimanapun, saat proyek menggerakkan maju, dan ini dapat dikompensasikan atau tidak dikompensasikan. Peneliti, hierarki partisipasi. Sedangkan kita dapat melihat pada contoh di atas bahwa peneliti dan aktivis mungkin kabur atau malah terbalik. Aktivisme penelitian
sering dimulai oleh peneliti sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan, menyelidiki, dan menggerakkan pengetahuan dan meneliti dengan cara yang bermanfaat secara sosial. Namun, di dalam menentukan siapa yang berperan serta dalam penelitian ini, perannya banyak dilemah etika umum yang muncul. Ini biasa dalam membangun hubungan antara peneliti dan aktivis atau dalam subjektivitas hibrid aktivis peneliti yang berbeda di gerakan sosial dengan universal aktivis penelitian. Sebagai aktivis terlibat dalam membuat klaim untuk berbagai jenis hak asasi manusia dan karena itu sudah memperhatikan masalah kekuasaan, penindasan, marginalisasi, dan sejenisnya. Oleh karena itu, kita cenderung mau menjadi refleksi diri dalam keinginan kita untuk tidak menciptakan kembali struktur dan proses penindasan dalam praktik penelitian. Peneliti, aktivis, tenaga kerja ganda dari penelitian. Seperti yang telah kita lihat di atas, mereka yang terlibat dalam akademis dan aktivis menghadapi tuntutan persaingan yang seringkali sulit untuk diintegrasikan, memprioritaskan, atau menyulap, sedangkan akademis neoliberal menuntut pada sarjana terlibat dengan rekan dalam percakapan ilmiah yang berlangsung melalui penerbitan artikel, jurnal, buku, dan konferensi akademik yang terdiri dari panel-panel formula, sedangkan aktivisme menuntut partisipasi dalam acara-acara dan penyebaran formula yang struktur sebagai aktivis dan aktivisme. Lokakarya partisipatif, forum komunitas, majelis umum populer, konferensi pendidikan, lokal karya, berbagai keterampilan, konvergensi gerakan sosial, dan sejenisnya. Sekian dan terima kasih.